Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi adong masa ada perempuan nama nangi-nangi namar goar si Lydia sian huta Tiatira. Partiga-tiga abit hasubba na daulat roh hatu debata. Jadi dibukai Tuhani marohana gabe di para tiatehon ma akka na hinatahon ni si Paulusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pesan penting yang bisa kita temukan dari kisah Lydia, seorang penjual kain ungu yang dikisahkan dalam Nasarian kita hari ini. Yang pertama adalah dalam setiap usaha yang sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan, itu akan terwujud dengan adanya peran Tuhan yang membuka hati kita dalam mendengarkannya. Hanya Tuhan yang dapat membuka hati manusia untuk menerima firman-Nya. Bisa saja para pengkhotbah berapi-api dan sungguh-sungguh menyampaikan pengajaran firman Tuhan, tetapi Tuhanlah yang bekerja dalam hati setiap orang yang mendengarnya untuk dapat menerima dan memahaminya dengan baik. Maka sama seperti Tuhan membuka hati Lydia dalam mendengarkan pengajaran Paulus, Dia juga ingin membuka hati kita untuk memahami dan menerima kehendaknya saat ini. Yang dituntut dari kita adalah kesungguhan dan fokus kepada firman Tuhan itu. Maka hal yang sangat penting dalam bagian kedua adalah keterbukaan hati yang didorong oleh rasa haus akan kebenaran itu sendiri. Lydia dikisahkan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ia datang ke tempat ibadah dan mendengarkan ajaran Paulus dengan hati yang terbuka. Sikap Lydia ini menunjukkan bahwa ketika kita haus akan kebenaran firman Tuhan dan mau mencarinya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengisi dan memenuhi kerinduan itu bagi kita. Dan yang ketiga sahabatku semua, ketika hati kita terbuka, maka respon kita terhadap firman Tuhan juga akan aktif dan terlihat jelas. Seperti Lydia, tidak hanya mendengar, tetapi ia memberikan perhatian dan akhirnya dia dapat memberi diri untuk dibaptis. Baptisan inilah sebagai bentuk konkret penerimaannya akan kebenaran ajaran Kristus dari Paulus. Sama seperti Lydia, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita juga diajak untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan kehendaknya secara konkret dengan sepenuh hati. Sahabatku terkasih, dalam ayat-ayat selanjutnya Kisah Para Rasul 16 ini dikisahkan bahwa setelah Lydia dibaptis, rumahnya pun terbuka bagi Paulus dan Silas dan bagi para pengikut Kristus lainnya. Keterbukaan ini bukan sekedar basa-basi atau sekedar bertamu, tetapi keterbukaan hati yang di dalamnya ada kepedulian. Karena di sana Paulus dan Silas menumpang untuk beberapa lama dalam melanjutkan pekerjaan pelayanan mereka. Demikianlah hati kita digerakkan oleh Tuhan. Ketika kita bertumbuh dalam iman, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita dengan menunjukkan kepedulian kita. Biarlah kita semakin sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan membuka hati kita untuk mengerti dan melakukannya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.